Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang makanan saus tomat. Di sini terdapat anggota kelompok 5 yaitu Adelia Widya Resti dengan NIM 1307620046 dan saya Raudatul Widat dengan NIM 1307620056. Topik pembahasan pada materi ini yang pertama ada pengertian, yang kedua ada komponen biomolekul, yang ketiga ada sifat fisika dan sifat kimia, yang keempat zat aditif, yang kelima alat dan bahan, yang keenam proses pembuatan, yang ketujuh manfaat, yang kedelapan bahaya, dan yang kesembilan penyimpanan. Yang pertama ada pengertian. Saus tomat adalah produk pasta yang dibuat dari bahan baku buah atau sayuran yang mempunyai aroma serta rasa yang merangsang. Saus yang biasa diperjualbelikan di Indonesia adalah saus tomat dan saus cabai. Dan ada pula yang membuat saus pepaya. Rasa saus biasanya bervariasi tergantung bumbu yang ditambahkan. Adapun warna merah saus tomat sesuai dengan warna merah bahan bakunya. Saus tomat adalah jenis makanan basah yang merupakan penyedap makanan yang sangat digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Saus tomat adalah produk semi-solid yang banyak digunakan sebagai pelengkap makanan, berupa bubur kental yang diperoleh dari pengolahan buah tomat yang dicampur dengan gula, asam, cuka, garam, bahan pengental, dan bahan-bahan lainnya, seperti zat pewarna dan bahan pengawet. Saus tomat dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan asam, gula, dan garam, serta tambahan bahan pengawet pada saus tomat. Selanjutnya ada macam-macam hidangan saus tomat. Yang pertama ada spaghetti dengan saus tomat dan burrata. Yang kedua ada telur saus tomat. Dan yang ketiga ada ayam asam manis. Selanjutnya ada komponen biomolekul yang akan dibahas oleh Adel. Silakan Adel. Oke, selanjutnya ada komponen biomolekul. Yang pertama ada kandungan gizi dari saus tomat per 100 gram. Yang pertama ada abu sebanyak 3,6 gram, ada air 69,5 gram, ada besi 0,8 mg, beta karoten 357 mikrogram, energi 110 kalori, fosfor 18 mg, kalium 129,7 mg, kalsium itu 12 mg, karbohidrat 24,5 mg, karoten total 570 mikrogram, lemak 0,4 gram, natrium 890 mg, niacin 1,7 mg, protein 2 gram, retinolnya tidak ada, riboflavin 0,05 mg, sengnya 0,3 mg, serat 0,9 gram, tembaga 0,18 mg, tiamina atau vitamin B1 0,09 mg, dan vitamin C-nya 11 mg. Yang di samping ini berdasarkan data Kemenkes RI Tabel Komposisi Pangan Indonesia. Boleh next. Selanjutnya ada senyawa dan struktur kimia komponen gizi. Next. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi sumber energi paling penting bagi makhluk hidup, karena molekulnya menyediakan unsur karbon yang siap digunakan oleh sel. Fungsi karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh karena karbohidrat ini dan 1 gramnya menghasilkan 4 kalori, dan sebagian karbohidrat dalam tubuh berada dalam sirkulasi darah dan sebagian glukosanya untuk keperluan energi, dan sebagiannya disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan otot, dan sebagiannya diubah menjadi lemak kemudian disimpan menjadi cadangan energi. Yang kedua, pemberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya mono dan disakarida. Fruktose adalah gula paling manis. Bila tingkat kemanisan sakharosa diberi nilai 1, maka tingkat kemanisan fruktose adalah 1,7, glukosa 0,7, maltosa 0,4, dan laktosa 0,2. Yang ketiga, penghemat protein. Bila karbohidrat makanan jadi mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi.
Dengan mengalahkan fungsi utamanya sebagai zat pembangun, sebaliknya bila karbohidrat dicukupi, maka protein hanya akan digunakan sebagai zat pembangun. Yang keempat, mengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan bahan-bahan keton berupa asam asetoasetat, aseton, dan asam beta hidroksibutirat. Dan bahan-bahan ini dibentuk dalam hati dan dikeluarkan melalui urin dengan mengikat basa berupa ion natrium. Dan hal ini menyebabkan ketidakseimbangan natrium dalam dehidrasi, pH cairan tubuh akan menurun, dan keadaan ini menimbulkan ketosis atau asidosis yang dapat merugikan tubuh. Dan dibutuhkan antara 50 sampai 100 gram karbohidrat sehari untuk mencegah ketosis. Yang kelima, membantu pengeluaran feses. Karbohidrat ini membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Sel dalam serat makanan mengatur peristaltik usus, sedangkan hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga memberi bentuk pada sisa makanan yang dikeluarkan. Nah, karbohidrat yang ada saus-saus itu terdapat pada bahan tepung onggok yang mengandung kandungan pati yang bisa mencapai 12,41%. Tepung onggok ini merupakan tepung yang dibuat dari hasil samping proses pengolahan singkong menjadi tepung tapioka. Lalu, dalam satu sendok makan saus tomat ini juga terdapat 3,76 gram gula. Next. Lalu selanjutnya ada protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen, dan beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur atau metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Fungsi protein itu yang pertama membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein itu semacam batu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita, misalnya otot dan tulang. Paru-paru, kulit, dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Lalu yang kedua, membentuk antibodi. Fungsi protein selanjutnya adalah membentuk tubuh membentuk antibodi, dan antibodi ini berperan untuk melawan infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga, mengirimkan sinyal ke tubuh. Selain enzim, protein juga dapat membentuk hormon, dan hormon itu bertugas untuk mengirimkan sinyal dan mengatur proses biologis antara sel, jaringan, dan organ. Yang keempat, mempercepat reaksi kimia. Fungsi lainnya yaitu dapat mempercepat reaksi kimia, dan fungsi protein ini dijalankan oleh kombinasi molekul dalam sel yang disebut juga dengan substrat. Dan di saus tomat itu terdapat 2 gram protein dalam 7 sendok makan saus tomat. Next. Selanjutnya lemak. Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu, lemak dan minyak merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan juga protein. 1 gram minyak itu atau lemak dapat menghasilkan 9 kalori, sedangkan 1 gram karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kalori. Fungsi lemak yang pertama sebagai sumber energi. Lemak dan minyak merupakan sumber energi paling padat yang menghasilkan 9 kalori untuk tiap gramnya. Sebagai simpanan lemak itu merupakan cadangan energi tubuh yang paling besar, dan simpanannya berasal dari konsumsi berlebihan salah satu atau kombinasi zat-zat energi seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein. Yang kedua, sumber asam lemak esensial. Lemak merupakan sumber asam lemak esensial, asam linoleat, dan juga asam linolenat. Yang ketiga, alat angkut vitamin larut lemak. Lemak ini mengandung vitamin larut lemak tertentu. Lemak susu dan minyak ikan laut tertentu mengandung vitamin A dan D dalam jumlah berarti, dan hampir semua minyak nabati ini merupakan sumber vitamin E. Lalu yang keempat, memberi rasa kenyang dan kelezatan. Lemak memperlambat sekresi asam lambung dan memperlambat pengosongan lambung, sehingga lemak itu memberi rasa kenyang lebih lama. Selain itu, lemak juga memberi tekstur yang disukai dan memberi kelezatan khusus pada makanan. Ada 0,06 gram lemak dalam 1 sendok makan saus tomat, dan sekitar 0,08 gram adalah lemak jenuh, 0,023 gram adalah lemak tak jenuh ganda, dan 0,009 gram adalah lemak tak jenuh tunggal. Dalam minyak memiliki lebih banyak ikatan tunggal pada struktur kimiawinya, sehingga termasuk dalam asam lemak tak jenuh. Next.
Selanjutnya ada vitamin. Vitamin dan mineral merupakan bagian dari komponen-komponen yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Vitamin dan mineral adalah komponen yang dibuat oleh tubuh manusia seutuhnya, dan bahkan mineral itu dapat dibuat oleh tubuh sehingga mineral hanya dapat diperoleh tubuh melalui makanan yang kita konsumsi. Fungsi vitamin dan mineral yang pertama, membantu metabolisme dan pencernaan. Dan metabolisme merupakan proses mencerna makanan menjadi energi dalam tubuh. Dan dalam hal ini, vitamin dan mineral itu berperan penting dalam mengoptimalkan proses pencernaan dan metabolisme. Yang kedua, mencegah anemia. Kekurangan zat besi dapat membuat tubuh cepat lelah, bahkan hingga mengalami anemia. Untuk itu, mengonsumsi daging merah, sayuran, hingga makanan laut yang mengandung zat besi dapat mencegah anemia. Yang ketiga, memproduksi sel-sel baru. Vitamin C pada sel stomat dapat membantu memproduksi kolagen. Dan kolagen ini berperan penting untuk menghasilkan fibroblast atau sel-sel otot, kulit, dan juga organ tubuh. Sementara itu, zinc membantu memproduksi sel-sel baru. Dengan cara kerja ini, vitamin dan mineral akan membantu regenerasi sel. Yang keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Beberapa vitamin dan mineral pada sel stomat yang berperan penting dalam menjaga kekebalan tubuh itu, yang pertama ada zat besi yang membantu mencegah komponen enzim penting pada sistem imun. Yang kedua ada vitamin A yang mencegah dari infeksi pada permukaan tubuh. Yang ketiga vitamin C yang memproduksi sel darah putih dan membentuk antibodi. Lalu yang terakhir ada zinc yang mempercepat penyembuhan luka sehingga tidak rentan terkena infeksi. Dan dalam 100 gram saus tomat atau 7 sendok makan saus tomat terdapat vitamin A sebanyak 11% dan niacin untuk vitamin B3 sebanyak 5,75%. Boleh di next. Selanjutnya ada mineral. Dalam 100 gram saus tomat atau 7 sendok makan saus tomat, terdapat besi 0,8 mg, fosfor 18 mg, kalium 229,7 mg, kalsium 12 mg, natrium 890 mg, seng 0,3 mg, dan tembaga 0,18 mg. Lagi next. Selanjutnya ada senyawa dan struktur kimia komponen non-gizi. Lagi next. Yang pertama adalah likopen. Likopen adalah isomer asiklik dari beta-karoten, dia mempunyai aktivitas provitamin A. Likopen merupakan karotenoid yang paling banyak dalam tomat. Likopen berfungsi mencegah zat-zat karsinogenik dan aterogenesis dengan memberikan perlindungan terhadap komponen biomolekuler yaitu lipid, lipoprotein, protein, dan DNA. Produk olahan tomat seperti saus tomat mengandung lebih banyak likopen, yaitu 18 mg dalam 100 gramnya dibanding tomat segar. Boleh next. Lalu ada beta-karoten. Beta-karoten merupakan senyawa organik dan diklasifikasikan sebagai suatu terpenoid. Beta-karoten juga merupakan salah satu antioksidan yang dapat mencegah penyakit. Beta-karoten memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi sehingga mampu mengurangi risiko beberapa penyakit seperti penyakit jantung, stroke, penyakit kardiovaskular, kanker paru-paru, kanker prostat, dan juga kanker payudara. Boleh next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sifat fisik dan sifat kimia. Pada sifat fisik saus tomat yaitu warnanya merah tua, rasanya sedikit asam manis, dan bertekstur sedikit cair. Sedangkan sifat kimianya yaitu memiliki pH 3-4, kadar air dengan 65%, kadar gula 4,6 gram, kadar asam 600,12 dan 1271,86 mg per kilogram, dan yang terakhir kadar lemaknya 0,06 gram. Selanjutnya ada zat aditif. Yang pertama yaitu sirup jagung tinggi fruktosa, yaitu sirup jagung atau high fructose corn syrup merupakan pemanis buatan yang terbuat dari sirup jagung. Dalam sirup jagung tinggi fruktosa terkandung karbohidrat dengan komposisi 50% glukosa dan 50% fruktosa. Fruktosa yang terkandung dalam sirup jagung tinggi fruktosa akan diubah oleh tubuh menjadi lemak dan disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Maka glikogen ini akan diubah menjadi glukosa untuk dipakai sebagai energi.
Selanjutnya ada minyak nabati terhidrogenasi. Hidrogenasi adalah suatu proses di mana hidrogen ditambahkan ke minyak nabati untuk membentuk produk semi padat yang dikenal sebagai minyak terhidrogenasi parsial. Penggunaan temperatur yang digunakan sering mengubah beberapa ikatan kimia dalam molekul minyak. Bentuk ikatan yang sering terbentuk adalah ikatan trans, yang membuat lemak terhidrogenasi menjadi tidak sehat. Terkait kandungan senyawa ini, konsumsi lemak trans dengan resiko penyakit jantung, peradangan, kolesterol buruk atau LDL yang lebih tinggi dan menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL. Lemak dan minyak biasanya dibedakan berdasarkan titik lelehnya pada suhu kamar. Lemak berwujud padat, sedangkan minyak berwujud cair. Titik leleh lemak atau minyak bergantung pada strukturnya. Biasanya meningkat dengan bertambahnya jumlah karbon. Banyaknya ikatan ganda dua karbon dalam komponen asam lemak juga berpengaruh, yaitu trigliserida yang kaya akan asam lemak tak jenuh, seperti asam oleat dan asam linoleat. Biasanya berwujud minyak. Trigliserida yang kaya akan asam lemak jenuh, seperti asam stearat dan palmitat, biasanya adalah asam lemak. Trigliserida dalam minyak zaitun cair terutama mengandung asam oleat tak jenuh, tetapi lemak sapi padat terutama terdiri dari asam stearat jenuh. Selanjutnya ada monosodium glutamat atau MSG. Monosodium glutamat adalah garam natrium dari asam glutamat yang berasal dari rumput laut bernama Laminaria japonica yang sering digunakan untuk penyedap. Sedangkan glutamat adalah asam amino alami yang ditemukan hampir pada semua makanan, terutama pada makanan protein tinggi seperti produk susu, daging, ikan, dan sayuran. Selain itu, glutamat dihasilkan oleh tubuh secara alami dengan berbagai kegunaan bagi tubuh seperti sebagai substansi untuk sintesis protein glutamat, prekursor glutamin, neurotransmitter, dan untuk biosintesis seluruh asam amino. Namun, di dalam tubuh glutamat dipertahankan pada kadar yang rendah dan non-toksik. Konsumsi monosodium glutamat yang melebihi 0,5 sampai 2,5 gram akan menimbulkan manifestasi lain dari berbagai organ, yaitu gangguan jantung, neurologis, pernafasan, saluran cerna, otot dan saluran genital dan kemih, kulit, dan penglihatan. Gejala yang ditimbulkan tersebut disebut sebagai MSG Complex Syndrome. Selanjutnya ada natrium benzoat. Natrium benzoat merupakan bahan kimia yang sering digunakan sebagai pengawet pada makanan dan minuman olahan. Bahan yang tak berasa ini berbentuk bubuk kristal yang terdiri atas gabungan asam benzoat dengan natrium hidroksida. Menggunakan natrium benzoat sebagai bahan pengawet organik untuk mencegah terjadinya kerusakan oleh aktivitas mikroba. Pemakaian natrium benzoat relatif menguntungkan karena dapat mempertahankan mutu bahan dengan memberikan daya tahan kualitas yang lebih lama. Tetapi penggunaan bahan pengawet natrium benzoat pada saus tomat tidak selalu aman, terutama jika digunakan dalam jumlah berlebih. Kadar kandungan natrium tertinggi sebesar 0,2 gram per kilogram dan kadar kandungan natrium benzoat rendah yaitu sebesar 0,1 gram per kilogram. Selanjutnya ada asam sitrat. Asam sitrat merupakan asam organik lemah dengan rumus kimia HOC, CO2H, CH2CO2H2 yang ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus citrus atau jeruk-jerukan. Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Selain itu, digunakan sebagai penambah rasa masam pada makanan dan minuman ringan. Selanjutnya ada asam malat. Senyawa organik dengan rumus molekul C4H6O5
Ini adalah asam dikarboksilat yang dibuat oleh semua organisme hidup, berkontribusi pada asam buah-buahan, dan digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Asam malat pada tomat dapat memicu kenaikan asam lambung yang menjadi penyebab MAH. Selanjutnya ada alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu tomat sebanyak 500 gram, yaitu sebagai bahan utama. Yang kedua, bawang putih sebanyak 50 gram yang berfungsi memperbaiki aroma dan cita rasa. Lalu ada gula sebanyak 200 gram, yaitu mempertahankan kadar air dan menjadikan produk lebih awet. Lalu ditambahkan garam sebanyak 2 sendok makan yang memberikan rasa asin dan sebagai penyedap atau pemberi rasa gurih. Dan yang terakhir diberikan minyak goreng sebanyak 200 ml, yaitu sebagai pengatur tekstur saus agar tidak terlalu kental. Alat yang digunakan yaitu ada sendok, pisau, wadah, blender, kain saring, dan alat kukus. Selanjutnya proses pembuatan tomat. Yang pertama yaitu buah tomat dicuci hingga bersih dan ditiriskan. Lalu dikukus selama 10 menit menggunakan air mendidih dan ditiriskan hingga dingin. Setelah itu, hancurkan buah tomat menggunakan blender dan disaring menggunakan kain saring. Lalu bubur tomat yang telah disaring dimasak hingga tersisa setengah dan diberikan bumbu penyedap. Lalu setelah itu diaduk dan dimasak kembali hingga matang. Pada prinsipnya, pembuatan saus tomat adalah pengambilan sari buah tomat yang dimasak untuk mengurangi kadar airnya. Kemudian diberi bumbu sampai mencapai kekentalan tertentu. Berikut adalah video referensi pembuatan proses saus tomat. Hello everyone, welcome back to my channel. Home today. So, dan jumpa lagi ya dengan saya Elsie Siti. Ini saya mau bikin tomato sauce, saus tomat. Jadi saus tomat yang saya bikin ini serbaguna ya. Bisa kita makan makan yang berubah sendiri. Ya, udah saya kita mulai kupas ya teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan satu saya jatuh teman-teman. Oke, 1 kilogram tomat, tambahkan sedikit garlic ya, kita rebus di air. Tomat yang saya bikin ini serbaguna ya, bisa kita makan jadi makan sama Kentucky ya, chicken fries, bisa dimakan pakai apa aja. Ada saya punya 1 kilogram tomat udah saya rebus dalam air mendidih dan 8 butir garlic ya, bawang putih. Ini udah saya rebus ya. Dan di sini juga sudah saya beginiin ya. Nih, udah saya belah-belah dan ujung atasnya udah saya buang tuh. Ya, tuh. Nah, jadi nanti biar sewaktu kita mengulitin gampang ya, kulitnya ngelupas sendiri. Tuh udah saya gituin ya, udah saya nganuin pakai pisau. Tuh udah mulai ngelupas ya teman-teman ya. Nih sebentar lagi kita angkat. Jadi sendok saya jatuh teman-teman. Oke, 1 kilogram tomat, 8 butir garlic ya, kita rebus di air mendidih begini. Kita tunggu hingga kulit tomatnya mengelupas ya. Ini sebentar lagi. Oke, dan bahan-bahan yang lain saya punya di sini ada ini ya,
oregano, kita nanti pakai secukupnya aja. And then basil, ya ini basil. Ini terbuat dari dedaunan ya, bumbu dedaunan yang udah dikeringin ya. Jadi di sini di Indonesia sangat sulit ya cari daun basil yang masih fresh. Jadi saya pakai yang kering begini ya. Saya dapat beli di minimarket atau mall atau di toko-toko bumbu ada ya jual yang udah dipaketin begini. Jadi nggak ada yang fresh ya, di Indonesia susah cari. Jadi selanjutnya ada white sugar ya, gula putih. Garam kita pakai secukupnya, and then pepper ya, white pepper, lada bubuk yang putih. Oke. Ini kayaknya tomatnya udah hampir ya nih, udah ngelupas ya. Udah, ini saya mau angkat dulu dan kita buang kulitnya ya. Saya akan matikan kompornya ya, kita angkat tomatnya. Oke, kita masukin ke sini ya. Oke, pure semua. Tomatonya udah masak dan udah selesai saya kulitin ya. Nih, udah saya masukin ke dalam tabung blender ya. Kita akan haluskan menggunakan blender tuh ya. Udah halus ya. Ya, nih, like this. Ya, seperti ini ya. Tuh. Jadi kulitnya udah saya kupas, udah saya kulitin, udah bersih. Ya, ini 1 kilogram tomat. Ini akan saya blender ya. And then ini sekalian kita masukin bawang putihnya di sini, kita blender. Oke. Oke, ya ini ya. Tomatonya udah saya haluskan menggunakan blender. And then kita masak lagi di sini. Saya hidupkan kompor dulu ya. Oke. Kita kasih sedikit minyak biar ada rasa gurih-gurihnya ya. Oke, sedikit aja cukupnya. Ya. Oke, kita gini-giniin biar minyaknya rata. Oke, selanjutnya kita masukin ini tomatnya ya. Ini tomat dan bawang putih ya yang udah kita blender halus. Kita masak hingga mendidih. Kita masukin ininya ya, garam. Kita masukin langsung. And then sugar, gula ya. Oke. Lanjut kita masukin lagi ini merica atau lada ya yang putih. Oke, kita masak dulu hingga mendidih ya. Ya, ini tomatnya udah mendidih ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan chili ya, atau cabai merah ataupun cabai rawit ya. Jadi saya tidak pakai cabai. Jadi nanti ketika saya makan roti atau pizza atau chicken fries atau ayam Kentucky, jika saya mau pedas, saya tinggal masukin aja, tinggal saya campurin chili powder ya, atau cabai bubuk, gitu aja. Jadi di sini saya tidak menggunakan cabai ya. Ya ini ya, tadi basil nih ya teman-teman ya, basil leaves, daun basil ya. Ini bentuknya udah kering begini nih ya, saya tutup. Jadi kita masukin secukupnya aja, itu udah mendidih, kita masukin sedikit aja nih, saya ambil. Oke nih ya, kita masukin. Oke, lanjut oregano ya. Ini oregano ya, kita masukin sedikit aja juga ya, kita masukin juga segini aja nih. Oke, sedikit lagi oreganonya ya. Oke teman-teman, jadi oregano dan basil ini bentuknya sama ya. Oke, ini bisa teman-teman, udah habis ya teman-teman ya, ini ya udah masuk semua. Tinggal kita masak sausnya hingga tanak. Kita tunggu mengental ya. Dan oregano tunggu hingga mengental ya. Bikin pizza, roti, atau kita makan chicken fries nih udah ya. Tuh sebentar lagi. Oke, hampir jadi ya. Ya,
Nih ya, teksturnya begini. Tuh. Oke. Enak banget nih kita makan pakai hamburger ya atau chicken plates, ayam goreng. Nih. Kita terus mengikuti, bisa memperbaiki apa yang kurang pada konten saya. Oke? Thank you untuk semua. Ya, selanjutnya ada manfaat saus tomat yang akan dijelaskan oleh Adel. Jadi selanjutnya ada manfaat saus tomat, yaitu yang pertama mencegah dan mengobati jerawat karena cukup tingginya kandungan niacin pada saus tomat. Lalu melindungi mata dari degenerasi makula. Makanan kaya antioksidan juga dikenal untuk membantu melindungi mata dari degenerasi makula terkait usia. Tomat ini mengandung karotenit dan likopen yang membantu mencegah kerusakan akibat cahaya pada retina dan area mata. Selain itu, tomat juga merupakan sumber vitamin C yang sangat baik sehingga dapat menjadi pelindung penglihatan. Lalu, produk olahan tomat seperti saus tomat akan membantu meningkatkan penyerapan likopen, tinggi vitamin C, dan rendah lemak untuk sistem penglihatan yang baik. Selanjutnya, yang ketiga, menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Saus tomat juga dapat melindungi jantung dan membuat jantung lebih sehat. Karena adanya kandungan likopen yang dikenal sebagai antioksidan kuat membantu mencegah kerusakan sel dalam tubuh. Selain itu, antioksidan dalam likopen yang terbukti dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular juga memiliki kemampuan untuk melebarkan pembuluh darah. Dan hal ini penting karena pembuluh darah yang menyempit adalah penyebab umum stroke dan juga serangan jantung. Yang keempat, menghambat produksi kadar kolesterol. Produk tomat merupakan produk yang kaya likopen dalam makanan dan juga dapat menurunkan kadar kolesterol jahat LDL atau low density lipoprotein sebanyak 10%. Karena likopen ini dalam saus tomat mampu menghambat produksi LDL dan juga membantu memecah lemak yang menyumbat arteri dan mengurangi lipoprotein densitas rendah atau biasa yang disebut juga kolesterol jahat. Yang kelima, meningkatkan kelancaran sistem pencernaan dan dari tingginya kandungan niacin yang karena memperkuat sistem kekebalan tubuh dari tingginya kandungan beta karoten. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widar. Selanjutnya ada bahaya kelebihan mengonsumsi saus tomat. Yang pertama ada kepadatan gizi rendah, yaitu makanan padat nutrisi menyediakan mikronutrien pelindung dan membantu membangun kekebalan. Tapi di sisi lain, saus memiliki nilai gizi yang rendah dan tidak mengandung serat. Yang kedua yaitu tekanan darah tinggi. Yang ketiga ada mengidap penyakit jantung. Konsumsi berlebihan makanan dengan sirup jagung fruktosa terkait dengan trigliserida tinggi dan masalah jantung. Yang keempat ada obesitas dan resistensi insulin, yaitu kandungan gula yang tinggi dan sirup jagung fruktosa dapat menyebabkan obesitas dan resistensi insulin. Yang kelima yaitu mulas atau stres pencernaan atau GERD. Saus tomat menjadi makanan asam karena adanya asam seperti asam malat dan asam sitrat yang dapat memicu keasaman dan mulas. Jadi apabila kita mengonsumsi saus tomat yang memiliki masalah pencernaan seperti stres, pencernaan atau penyakit reflux gastroesophageal. Selanjutnya ada sesak nafas atau alergi pernapasan. Tomat yang ada di dalam saus tomat kaya akan histamin dan dapat menyebabkan reaksi alergi seperti bersin dan sesak nafas.
Selanjutnya ada penyimpanan yang akan dijelaskan oleh Adele. Standarnya ada penyimpanan saus tomat by the next. Saus tomat adalah jenis saus yang tidak direkomendasikan untuk disimpan di atas meja atau dalam lemari dapur, karena jenis saus tomat ini terbuat dari berbagai bahan yang bisa mudah busuk, jadi penyimpanan di suhu ruang justru berbahaya. Jadi baiknya simpan saus ini di kulkas agar bisa bertahan hingga berbulan-bulan. Next. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami pakai. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.